Hai semuanya, selamat sore, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Widiana Baruru, NPM 210531108, Prodi Pendidikan Fisika. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai materi kuliah ke-13 dengan judul Tes Statistik Non-Parametrik. Perlu dulu kita ketahui apa yang dimaksud dengan tes statistika non-parametrik. Nah, tes statistika non-parametrik ini sering juga disebut sebagai sebuah metode statistik untuk menguji data yang distribusinya tidak normal dengan mengabaikan segala asumsinya. Dan statistika non-parametrik ini sering juga digunakan sebagai untuk melengkapi metode statistik atau parametrik tadi. Nah, agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih metode statistik yang akan digunakan dalam kegiatan inferensi. Nah, ada beberapa metode yang dilakukan dalam tes statistika non-parametrik, yaitu yang pertama, untuk data yang tidak berdistribusi normal atau variannya tidak sama, dan bisa juga dilakukan transformasi data dalam bentuk logaritma, angka numerik, dan sebagainya. Yang kedua, jika jumlah data terlalu sedikit, maka bisa dilakukan penambahan data sehingga memenuhi prosedur parametriknya. Yang ketiga, untuk data yang bertipe nominal dan ordinal. Hal ini tidak bisa diubah karena menyangkut data. Nah, statistika non-parametrik ini umumnya digunakan pada jenis data yang berdistribusi nominal dan ordinal dan dapat digunakan dalam populasi bebas distribusi atau distribusi normal dan distribusi tidak normal. Juga dapat digunakan dalam sampel kecil. Dan statistika non-parametrik ini umumnya digunakan dalam penelitian tentang sosial. Dalam statistika non-parametrik ada juga keunggulannya. Yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas. Kedua, secara umum metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti. Yang kedua, statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik atau nominal yang disebut juga dengan angka dengan jenjang ordinal. Keempat, tidak dibutuhkan urutan karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk kualitatif. Kelima, pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. 6. Walaupun pada data statistik non-parametrik tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Nah, bukan juga hanya keunggulan yang ada dalam statistika non-parametrik, ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu atau tidak tertuju dalam informasi dalam yang didapatkan. Kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Nah, dalam arti ini, dalam pengujian hipotesis lebih unggul statistik parametriknya. Yang ketiga, hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolisikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan
Statistik parametrik umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Nah, ada jenis tes statistik non-parametrik. Dalam pemilihan jenis tes statistik non-parametrik ditentukan oleh jenis penelitian, jumlah kelompok atau sampel, tujuan penelitian, dan jenis datanya. Ada 4 jenis penelitian yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk tujuan mendeskripsikan atau menganalisis satu atau lebih variabel dan membuat perbandingan atau tanpa menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Kedua, penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan membandingkan sampel satu dengan sampel lainnya, baik sampel bebas atau berpasangan. Ketiga, penelitian korelasional. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan menganalisis hubungan antara variabel. Dan keempat, penelitian kausal, penelitian yang hanya bertujuan menganalisis pengaruh antara variabel. Penggunaan non-parametrik. Yang pertama, chi-square, menggunakan data nominal untuk menguji independen satu sampel atau dua sampel atau lebih dari dua sampel. 2. Chodron Q, untuk menguji hubungan lebih dari dua sampel pada skala nominal, dan uji tanda untuk menguji hubungan dua sampel pada skala ordinal. 4. Uji media untuk melihat randomisasi pada data pada populasi, dan B. untuk menguji independensi lebih dari dua sampel pada skala ordinal. Kelima, uji Kruskal atau Wallis untuk menguji independensi lebih dari dua sampel pada skala ordinal. Yang ketujuh, uji Fitman untuk menguji hubungan lebih dari dua sampel pada skala ordinal. Nah, kedelapan, uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji independensi dari satu sampel atau dua sampel pada skala ordinal. Inilah beberapa penggunaan statistik non-parametrik ini, dan inilah juga cara-caranya atau jenis-jenis dalam penggunaannya. Nah, uji statistik non-parametrik ini. Dalam uji statistik non-parametrik ada dua pengujian yang dilakukan. Yang pertama, pengujian satu sampel dan pengujian dua sampel independen. Nah, ada juga jenis-jenis yang digunakan dalam pengujian sampel ini. Nah, pengujian satu sampel, uji statistik yang digunakan yaitu uji binomial, dan kedua uji Ransky, 3 uji Kolmogorov-Smirnov, dan kedua pengujian dua sampel independen. Uji yang digunakan yaitu pertama uji Mann-Whitney, kedua uji Kolmogorov-Smirnov, 3 uji Moses-Extreme, 4 uji Randolph-Wolfowitz. Demikianlah presentasi mengenai tes statistika non-parametrik. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya dalam tugas statistika ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam bahasa dan tutur kata saya.